Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan sejumlah peserta aksi saat pembubaran paksa unjuk rasa puluhan mahasiswa UIN Alauddin di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pembubaran dilakukan lantaran masa aksi yang menolak kebijakan rektor menutup badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang sejauh puluhan kilometer. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan sejumlah peserta aksi saat pembubaran paksa unjuk rasa puluhan mahasiswa UIN Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pembubaran paksa dilakukan atas keluhan masyarakat dan pengguna jalan, di mana saat berunjuk rasa mahasiswa menutup badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang puluhan kilometer dari arah Kabupaten Goa menuju Kota Makassar. Polisi menangkap belasan mahasiswa berikut kendaraan roda 2, selanjutnya dibawa ke Polrestabes Makassar guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Harga yang dari Goa ke Makassar tertutup, ini sampai batas kota. Lihat sendiri, itu ada pengantin marah-marah gara-gara unjuk rasa di depan UIN, tamunya tidak datang. Lihat sendiri. Iya, saya tertibkan karena sudah mengganggu. Sebelumnya aksi mahasiswa ini menolak kebijakan rektor berjalan aman. Dalam tuntutannya mereka mendesak Rektor UIN Alauddin mencabut surat edaran tentang ketentuan penyampaian aspirasi yang mewajibkan penyampaian aspirasi harus meminta izin pada pimpinan fakultas atau universitas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Aksi demo mahasiswa berujung ricuh terjadi di kantor Bupati Asahan, Sumatera Utara. Petugas Satpol PP yang berusaha menghalau massa mendapat perlawanan hingga benturan tidak terhindarkan. Inilah suasana kericuan antara pendemo dari PMII Asahan dengan petugas Satpol PP saat aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Asahan. Petugas yang berusaha menghalau mahasiswa mendapatkan perlawanan hingga benturan antara keduanya tak terhindarkan. Mahasiswa juga melakukan aksi tabur bunga di kantor Bupati Asahan sebagai bentuk protes karena Bupati tak menemui pendemo. Mahasiswa juga membuang kotoran lembu ke dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa untuk mempertanyakan keberangkatan kepala desa se-Asahan dalam bimbingan teknis keluar provinsi yang dianggap menghamburkan dana desa hingga miliaran rupiah. Artinya, kenapalah jauh-jauh ke Yogyakarta sana dan menghabiskan satu kepala desa itu 17.500.000 dikali 177 desa, artinya 3M 96 juta. Mahasiswa akan kembali menggelar aksi demo hingga ada pernyataan dari pemerintah Kabupaten Asahan terkait tuntutan mereka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Polisi tengah memburu pelaku pemasok narkoba terhadap seorang mahasiswi cantik yang menabrak ibu rumah tangga hingga tewas di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Sebelumnya pelaku berkendara dalam kondisi mabuk sepulang dari tempat hiburan malam. Inilah kondisi mobil sedan yang dikendarai seorang mahasiswi usai menabrak pengendara motor hingga tewas. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru Riau pada Sabtu pukul 5 pagi. Dari rekaman CCTV memperlihatkan mobil yang dikendarai Marisda Putri melaju dalam kecepatan tinggi dan menabrak pengendara sepeda motor dari belakang hingga menyeret korban sejauh 50 meter. Sempat dilarikan ke rumah sakit, korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 46 tahun akhirnya meninggal dunia akibat pendarahan di bagian kepala. Polisi menetapkan pengemudi sebagai tersangka. Dari pemeriksaan terungkap tersangka yang berstatus mahasiswi berkendara dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol dan narkoba sepulang dari tempat hiburan malam. Hasil pengecekan urin dari Rumah Sakit Bayangkara atas nama Saudari M positif narkoba, amfetamin dan metamfetamin. Bahwa setelah Saudari M pulang dari KTP tersebut melintasi jalan nangka, Saudari M di lokasi terjadinya TP-TKP tersebut di TKP Lakalan tersebut tidak sadar telah menabrak
korban menabrak dari belakang sepeda motor Yamaha Vega, kemudian terseret sejauh 50 meter karena yang bersangkutan di bawah pengaruh narkoba, kemudian langsung lanjut terus bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui telah menabrak atas nama saudari Randy. Tersangka kini diamankan di Mapolresta Pekanbaru atas perbuatannya. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Polisi terus mendalami kasus kecelakaan lalu lintas di Kemang, Jakarta Selatan yang dipicu seorang bocah berusia 9 tahun yang nekat mengemudi mobil milik orang lain. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi termasuk orang tua si bocah. Rumah mewah milik pemilik mobil SUV yang dibawa kabur bocah 9 tahun di Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan terlihat sepi. Sementara beberapa orang yang berada di sekitar garasi mobil enggan memberikan keterangan kepada awak media. Diketahui rumah pemilik mobil berjarak sekitar 3 km dari lokasi kecelakaan. Dari keterangan polisi, bocah tersebut nekat membawa mobil karena melihat kunci tertinggal di dalam kendaraan saat mobil sedang diparkir di halaman. Selain itu, polisi juga telah memeriksa saksi lainnya, termasuk orang tua korban. Jadi di situ itu tidak ada orang, kemudian itu mobil orang yang parkir, jadi bukan mobil orang tuanya atau kerabatnya. Bukan mobil tetangga ya Bu? Bukan. Jadi dia masuk ke perumahan yang memang bukan perumahan tempat tinggalnya. Kalau alasan anak ini sendiri bawa mobil itu? Untuk alasannya masih didalami. Diketahui hari Sabtu lalu, seorang bocah diamankan warga karena membawa kabur mobil yang bukan miliknya. Mobil sempat menabrak beberapa kendaraan sebelum terhenti karena menabrak pembatas jalan di kawasan Kemang. Akibat kejadian ini, mobil mengalami kerusakan. Dari Jakarta, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Polisi akhirnya menetapkan tersangka terkait insiden seorang anggota Satlantas Polres Kudus, Jawa Tengah yang tertabrak dan tersangkut di atas kap mobil. Pengendara mobil yang kabur saat dihentikan petugas ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara. Inilah detik-detik seorang anggota Satlantas Polres Kudus, Jawa Tengah, Aibda Supriyadi, tersangkut di atas kap mobil yang melaju kencang. Meski korban telah meminta supir mobil menghentikan laju kendaraan, supir mobil tersebut tetap tancap gas. Setelah terbawa sejauh 1 km, polisi tersebut akhirnya jatuh terpelanting saat mobil berbelok ke kiri secara mendadak. Sebelumnya, pengemudi mobil kabur saat diberhentikan oleh sejumlah petugas Satlantas Polres Kudus karena panik mobil yang dikendarainya adalah mobil bodong. Naas, Aibda Suprihadi yang berada tepat di depan mobil tertabrak lalu tersangkut di atas kap mobil. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan siku. Akhirnya berhentinya gimana Pak? Tidak berhenti Pak, langsung melaju terus, saya terjatuh. Dapat tembangan mobil itu? Mobil belok ke kiri, nggak ngerem, nggak apa, langsung saya terlempar ke kanan. Terjatuh ditolong. Sehingga kami sepakat mengatakan bahwa ini memang sengaja dilakukan oleh pelaku untuk menghindar, sehingga dia menggunakan mobil yang dia bawa tadi itu untuk melukai anggota kami termasuk masyarakat yang pada saat itu. Kini supir mobil bernama Tomo Hari Prianto telah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal penganiayaan dan atau kekerasan terhadap pejabat yang tengah menjalankan tugas dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Koirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga almarhum Afif Maulana bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Padang mendatangi Komisi 3 DPR RI. Kedatangan keluarga Afif untuk meminta Polri mengotopsi ulang jenazah Afif dan juga meminta agar pelaku dapat diusut. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Padang mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta Polri mengotopsi ulang jenazah Afif.
Dalam rapat dengar pendapat umum digelar, keluarga Afif meminta agar kematiannya diusut tuntas lantaran selama ini pengusutan dugaan penyiksaan oleh oknum polisi diduga mandek. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mengungkapkan pihaknya akan mengawal proses ekshumasi yang nantinya akan mendatangi Polda Sumatera Barat untuk meminta pengusutan perkara Afif Maulana. Lalu akan kami teruskan ke Polda seperti pengusutan perkara pokoknya ini, dugaan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Afif ini persoalan apa? Kan sedang berlangsung dan belum ditutup penyidikan pidananya. Begitu juga dalam konteks kedinasan, kerja propam terus berjalan. Nah itu mungkin yang perlu kita kawal secara bersama-sama. Selain itu pihak keluarga dan LBH Padang juga meminta agar kasus Afif dapat melibatkan pihak keluarga untuk proses ekshumasi. Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk segera mengupayakan ekshumasi dan kami dilibatkan prosesnya, baik kami maupun tim-tim kami yang lainnya dalam proses ini dan juga keluarga agar kemudian kita dapat saling bisa berjuang untuk proses keadilan terhadap Afif Maulana dan kawan-kawannya. Afif, oknum-oknum itu dipecat dan dihukum mati, Mbak. Semoga cepat terungkap kasus Afif. Diketahui kasus meninggalnya Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun di Kota Padang, Sumatera Barat, belum menemui titik terang dan kuasa hukum serta keluarga korban meyakini anaknya diduga disiksa oleh oknum polisi. Akan tetapi kepolisian daerah Sumatera Barat menepis hal tersebut dan menyatakan Afif tewas karena melompat dari jembatan Kuranji untuk menghindari dari patroli aparat penegak hukum. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, langkah mediasi dua pihak yang berseteru terkait aksi penutupan jalan hingga mengisolasi sejumlah rumah di kawasan Cililitan tidak kunjung menghasilkan kata sepakat. Meski sudah ditengahi pihak RT dan RW dengan menggelar 4 kali mediasi, namun kedua belah pihak tetap bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Sebuah tembok setinggi kurang lebih 3 meter menutup satu-satunya akses jalan rumah warga di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Akibatnya akses jalan rumah tersebut terisolasi dan harus menumpang ke rumah lain agar bisa keluar dari rumahnya. Pengurus RW dan RT sempat memediasi kedua belah pihak, yakni pemilik tanah dan Puji yang akses jalannya tertutup. Namun mediasi kedua belah pihak agar masalah diselesaikan secara kekeluargaan tidak berhasil. Aturan dari keluarga Pak Jali itu udah ngasih jalan setapak dari kesepakatan awalnya itu begitu dikasih setapak, tapi yang dikasih nggak mau, mintanya yang gede jalannya, yang punya tanah milik suratnya komplit. Nah dikasih itu nggak mau, mintanya yang gede. Nah akhirnya keputusan mereka ya udah kalau sekarang mau rame sekalian ditutup. Ya kita sih tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena kita kan sudah mediasi dengan RT, RW dan kelurahan dan perangkat setempat, tapi tidak ada solusi sampai sekarang. Dan kemarin tiba-tiba minggu itu tanpa pemberitahuan ke kita, tahu-tahu ditutup. Diketahui mediasi yang dilakukan sebanyak 4 kali hingga tingkat kekelurahan dan kecamatan tidak menemui jalan keluar. Tidak ada kesepakatan kedua belah pihak hingga akhirnya penutupan jalan terjadi. Dari Jakarta, Riomani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kapal perang Republik Indonesia KRI Banda Aceh 593 mengangkut pasukan TNI dan Polri yang akan dilibatkan untuk upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara IKN. Senin pagi kapal berangkat dari dermaga Kolin Lamil Jakarta menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. KRI Banda Aceh 593 mengangkut total 171 prajurit TNI dan 100 taruna dari Akademi TNI dan Akademi Polri dijadwalkan tiba di Balikpapan pada Kamis 8 Agustus 2024. Kapal yang saat ini di bawah kendali Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil TNI Angkatan Laut meninggalkan dermaga pada pukul 10:40 waktu Indonesia Barat.
Dalam rombongan keberangkatan diantaranya pasukan Satuan Musik 3 Matra, Satsik TNI Angkatan Udara 6 orang, dan Satsik TNI Angkatan Laut beserta prajurit dari Korps Marinir TNI AL 99 orang. Kemudian ada juga pasukan pengaman Presiden Pas Pampres sebanyak 36 orang. KRI Banda Aceh juga memberangkatkan sejumlah kendaraan dari 3 Matra dan Polri, kendaraan-kendaraan yang berjumlah 30 lebih terdiri dari bus-bus dan truk, kemudian mobil dinas tipe SUV dan sepeda motor. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengecek uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 4 Tangerang, Banten. Paket makanan yang dibagikan kepada siswa seharga Rp15.000. Gibran Raka Buming Raka kembali belusukan untuk meninjau langsung uji coba makanan bergizi gratis. Uji coba makanan bergizi gratis dilakukan di SDN 4 Tangerang, Banten. Paket makanan yang diberikan kepada para siswa diantaranya nasi, telur dadar, sayur capcay, buah, dan susu. Paket makanan ini seharga Rp15.000 per porsi. Menurut Gibran, harga makan siang bergizi di tiap daerah bisa berbeda-beda. Gibran mengatakan uji coba ini dilakukan mengikuti masukan dari para ahli gizi serta orang tua tentang menu makanan yang dapat memenuhi nutrisi anak. Setiap daerah pun akan diberikan menu yang berbeda-beda. Dan makan siangnya diberikan jeda. Kalau kemarin kan dibarengkan. Nah, ini atas usulan masukan dari orang tua, ahli gizi, susunya diberikan di jam istirahat pertama ya Pak ya. Jadi ada jeda antara susu dan makan siang. Lalu kemarin juga banyak sekali masukan dari para pemerhati lingkungan terkait packaging. Nah ini packagingnya mereka pakai apa? Bawa kayak bekel gitu ya. Jadi nanti bisa dicuci, besok dibawa lagi. Jadi tidak ada plastik. Untuk kali ini harganya berapa? Sama. 15 sudah sama susu. 15 pas ya Pak ya, 15 pas. Tuh jadi teman-teman media memang di tiap daerah kemungkinan harganya lain. Gibran menambahkan anggaran sudah disiapkan untuk pilot project yang akan dilakukan pada 7-8 Agustus 2024. Untuk menghindari isu lingkungan seperti penyebaran plastik, para murid diharuskan membawa tempat makan sendiri. Berikut menu makanan, uji coba makan bergizi gratis dengan anggaran Rp15.000. Dari Jakarta, Ayanufu Sleman, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke isu mancanegara, pemirsa. Menjelang pemilu Presiden Amerika Serikat, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump mengencarkan serangannya terhadap calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris dalam sebuah kegiatan kampanye. Trump sendiri kini tengah di atas angin dan meraih banyak simpati pasca upaya percobaan pembunuhan terhadap dirinya beberapa waktu lalu. Pemilu Presiden Amerika Serikat dengan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump dan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris sangat menarik untuk dinantikan. Nina Prapto Raharja sebagai pakar hubungan internasional menjelaskan, pemilihan Presiden Amerika Serikat sangat menarik selain dari calonnya juga situasi yang semakin memanas. Ia juga mengatakan, popularitas calon presiden dari Partai Republik Donald Trump semakin tinggi. Selain setelah terjadi kejadian penembakan terhadap dirinya, Donald Trump juga mampu meraih suara lebih banyak. Pemilu di Amerika Serikat cukup menarik ya kalau untuk Indonesia. Menurut saya dari sudut pandang siapa yang akan menang, kelihatannya kali ini akan beralih ke Partai Republikan. Karena satu dan lain hal ya, selain karena Trump selama ini punya kemampuan untuk menggalang suara dengan bahasa yang jauh lebih mudah dimengerti oleh para pemilihnya. Kemudian kemarin habis ada kejadian penembakan terhadap beliau, dan ternyata itu meningkatkan popularitas Trump. Pengganti dari Joe Biden yang kemudian mundur dari race ya, dari dari pertarungan ini,
Kamala Harris ternyata dari segi popularitas jauh ya di belakang, dan kemampuan Kamala Harris untuk mengartikulasikan apa yang jadi kemauan rakyat itu juga masih jauh lebih jelas, jauh kurang jelas ya, atau bisa dianggap kurang jelas dibandingkan Donald Trump. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, MNC Group kembali menghadirkan konser bergengsi Lido Music and Arts Center LMAC Super Hits Fest 2024 di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Konser spektakuler ini dimeriahkan oleh sejumlah musisi ternama tanah air yang turut dihadiri ribuan penonton dari berbagai penjuru. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo beserta Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo serta jajaran BOD MNC Group menonton konser Lido Music Art Center di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City Bogor, Jawa Barat. Pagelaran musik bertajuk LMAC Super Hits Fest 2024 ini merupakan kali kedua digelar dengan ribuan penonton yang antusias menikmati ragam genre musik yang ditampilkan oleh para musisi nasional. Ini adalah memberikan kesempatan pada artis-artis lokal kita, nasional kita. Tujuannya adalah bagaimana kita flashback, kita sing along, kita feel happy, kita dancing, ya, merasakan inilah lagu-lagu dan performer-performer yang kita tahu dan kita kenal dan sampai saat ini masih sangat populer. Konser spektakuler yang menawarkan kesejukan udara pegunungan ini sekaligus menjadi ruang ekspresi bagi seluruh musisi nasional hingga internasional untuk mengajak masyarakat menikmati beragam kombinasi musik lawas dan kekinian. Seru banget, terus bintang tamu juga interaktif banget, seru banget, pokoknya asik, rame, terus juga pada heboh semua. Enak banget, cocok banget dilaksanain di sini, keren. Konser hari ini seru, pemandangannya bagus, terus adem juga nggak panas, gara-gara kan mungkin di atas gunung gitu kan, jadi tetap adem walaupun tadi sempat mataharinya panas banget. Sejumlah musisi yang hadir memeriahkan acara ini antara lain Setia Band, Kahitna, Rif, The Massive, T5, Malik The Essentials, The Changcuters, hingga Wingky Wiryawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, konser LMAC Super Hits Fest 2024 di Lido Music and Arts Center KEK MNC Lido City Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dihadiri ribuan penonton sukses digelar. Suksesnya konser ini tidak terlepas dari peran MNC Live yang memberikan perlindungan berupa asuransi jaminan perlindungan untuk penonton. MNC Live hadir mendukung gelaran konser Lido Music and Art Center Super Hits Fest 2024 di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat. MNC Live memberikan asuransi jaminan perlindungan jiwa pada ribuan penonton yang hadir dalam konser spektakuler ini. Ya, kita senang sekali ya MNC Live bisa memberikan perlindungan asuransi jiwa gratis kepada para pengunjung LMAC hari ini, sehingga mereka bisa menikmati acara dengan tenang dan nyaman. Asuransi jaminan perlindungan gratis ini disambut baik para pengunjung yang merasa aman dan nyaman saat menonton konser. Bagus banget ya, jadi untuk yang nonton juga bakal ngerasa safety dan secure gitu kalau misalnya terjadi sesuatu di saat konser berlangsung, jadi kayaknya lebih nyaman aja dalam menikmati konsernya nanti. Bagus sih, soalnya kan kalau konser ini biasanya suka ada aja ya tuh yang sakit, kalau misalnya ada secure kayak gini lebih aman aja sih menurut aku. MNC Live akan terus bergerak memberikan perlindungan asuransi kepada penonton konser agar terhindar dari resiko. Dari Bogor, Jawa Barat, Wenda Nura Aristiawan, iNews melaporkan. Ya, berlibur bersama keluarga di Curug Cibitung, Subang, Jawa Barat bisa menjadi pilihan destinasi wisata. Selain dapat berkemah di tepi curug dengan nuansa alam, pengunjung juga dapat menguji adrenalin dengan bermain arung jeram. Wisata Curug dan Mata Air Cibitung di Desa Cibesi, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat ini dapat menjadi pilihan untuk mengisi libur panjang akhir pekan bersama keluarga. Di wisata Curug Cibitung ini, pengunjung bisa berkemah dengan nuansa alam pegunungan. Pemandangan curug atau air terjun yang berada tepat di depan tenda menjadi daya tarik tersendiri.
Di malam hari, pengunjung bisa menikmati api unggun untuk menghangatkan suhu dinginnya alam pegunungan. Selain dapat bermain air serta bersuah foto di Curug Cibitung ini, pengunjung juga dapat menguji adrenalin dengan bermain arung jeram. Arung jeram di Curug Cibitung ini berbeda dengan yang lain karena satu perahu karet hanya diisi oleh satu orang. Meskipun satu perahu satu orang, arung jeram di Curug Cibitung ini aman bagi pemula maupun anak-anak. Namun tetap memiliki lintasan yang cukup ekstrim seperti melintasi curug setinggi 1,5 meter sehingga dapat memacu adrenalin. Lintasannya cocok banget buat pemula, buat anak-anak juga cocok. Tadi kan sempat terbalik juga ya? Iya. Gimana? Seru banget. Baru pertama ini nyobain? Iya, baru pertama kali kesini juga. Dengan suasana yang sejuk seperti ini sih lumayan merelekkan pikiran yang lagi penat ya Kang ya. Lebih ke hiburan, terus suasananya sejuk, enak. Ya beginilah. Mantap, bisa bermain air kan. Di sini itu tersedia 2 tempat camping. Yang pertama adalah camping ground, yang keduanya ada riverside. Terus yang kita cari itu adalah supaya orang itu bisa menenangkan diri gitu. Untuk dapat camping di Curug Cibitung ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek Rp35.000 per orangnya. Sementara, untuk bermain arung jeram, pengunjung diharuskan membayar Rp80.000 per orangnya dengan panjang lintasan 1 km. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan.